Pancasila terukir dalam sejarah. Pancasila bukan sekedar simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi lebih dari itu, Pancasila adalah acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bagai mutiara tiada tara. Keterlaluan. Helmy Felis bikin cuitan Pancagila, ditulis oleh Syardi dari siword.com. Helmy Felis kembali membuat cuitan di akun Twitternya yang diduga memplesetkan Pancasila. Kali ini dia memang sudah keterlaluan meskipun kita tahu dia ini berseberangan dengan pemerintah. Saya coba telusuri postingan ini di akunnya dan sampai detik saya menuliskan ini masih belum dihapus. Pancagila rezim gemblung. 1. Kekuasaan yang maha penting. 2. Bagi hasil yang adil dan beradab. 3. Persatuan konglomerasi. 4. Konglomerat yang dipimpin oleh oligarki, kepentingan dalam merampok sumber daya alam secara kolektif. 5. Keadilan sosial bagi seluruh konglomerat Indonesia. Menggali di dalam ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam hayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia. Dia agak cerdik dalam hal ini karena panca dan gila terpisah. Tapi kita tidak perlu berpikir terlalu jauh. Lihat saja isinya, pasti sulit untuk tidak membandingkannya dengan isi Pancasila. Malahan ada beberapa kata yang sama persis. Makanya seruan untuk menangkap orang ini pun menggema. Sebagai perbandingan, Sahat Safi Gorning pada 2016 lalu di akun Facebooknya menuliskan bahwa Pancasila itu hanya lambang negara mimpi. Yang benar adalah Pancagila. Pancagila yang dirumuskan Sahat adalah 1. Keuangan yang maha kuasa. 2. Korupsi yang adil dan merata. 3. Persatuan mafia hukum Indonesia. 4. Kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepurak-purakan. 5. Kenyamanan sosial bagi seluruh keluarga pejabat dan wakil rakyat. Atas perbuatannya Sahat dijebloskan ke tahanan, akan tetapi Sahat divonis bebas oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Bali G, Sumatera Utara. 3 tahun kemudian pada tahun 2019, kejadian yang sama terulang lagi. Seorang warga Mempawah, Kalimantan Barat juga pernah ditangkap oleh Polda Kalbar lantaran diduga melakukan penghinaan terhadap lambang negara. Ini berawal dari Subdit 5 Direktorat Reskrimsus atau Subdit Cybercrime Polda Kalimantan Barat melakukan kegiatan patroli di media sosial. Mereka menemukan satu akun yang mengunggah dan mengubah Pancasila dan bunyi kelima Pancasila menjadi Pancagila. Tapi saya tidak tahu persis bagaimana proses hukumnya, apakah juga dibebaskan atau dipenjara. Nah, pertanyaannya adalah, bukankah postingan Helmy juga mirip? Harusnya dengan berkaca pada 2 kejadian sebelumnya, dia perlu ditahan atau diamankan. Cuitan dia tidak dihapus sampai sekarang, artinya dia pede bakal aman. Bisa jadi dia merasa hebat dan punya dukungan kuat sehingga tidak takut. Kabarnya sudah ada yang melaporkan orang ini agar ditindaklanjuti. Semoga saja kasus ini juga diprioritaskan karena cuitan ini sangat tidak pantas. 2 pelaku pernah diamankan, jadi Helmy juga harus diperlakukan sama. Bukankah semua sama di mata hukum? Equality before the law. Para pembenci pemerintah makin lama makin keterlaluan, bahkan banyak yang makin kurang ajar. Terlihat jelas dari postingan yang keterlaluan, menyindir tapi kelewat batas. Kita tahu kadrun dan orang biasa pasti akan langsung diciduk, tapi kalau orang terkenal, tokoh publik atau orang besar, rasanya agak lama. Lihat saja kasus Roy Suryo, sampai sekarang belum ada kabar kelanjutannya. Tenggelam oleh kasus yang menimpa ACT dan Mas Beji. Ayolah Pak Polisi, sesekali berilah pelajaran kepada mereka yang nyinyirnya kelewatan. Buktikan kalau hukum tegas tidak pandang bulu. Buktikan kalau polisi bisa diandalkan dalam ketegasan menindak siapapun yang memang sudah meresahkan. Jangan sampai ada stigma dan keyakinan kalau kasus diusut karena sudah viral atau diproses atau diprotes secara massal. Jelas-jelas yang dilakukan Helmy adalah bersifat politis yang dimotori oleh kebencian terhadap pemerintah. Lihat saja banner di akun Twitternya, ada seruan agar Jokowi Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya.
Turunkan Jokowi Ma'ruf Amin. Bisa kalian bayangkan orang ini seperti apa? Apakah masih mau dibiarkan bebas berkuar-kuar seenaknya tanpa batas? Bagaimana menurut Anda? Perjuangan kita, menangkan perjuangan kita, cita-cita harus itu tinggi. Untuk apa? Untuk memerdekakan Indonesia ini dari oligarki. Untuk itu saya mencalonkan cawapres tak lain dan tak bukan untuk memerangi oligarki dan memerdekakan Indonesia dari oligarki. Takbir. Pernyataan yang membuatnya harus dibully oleh warganet. Melalui laman Instagramnya, mantan suami Dewi Persik itu mendeklarasikan diri sebagai pasangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Sambil mengunggah fotonya dengan Anies Baswedan, ia menggunakan motonya. Ketika Novel Bamukmin dan Aldi Taher berebut jadi cawapres Anies, ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Kalau ada pertanyaan apa sih prestasi Anies selama dia memimpin DKI, agak bingung juga sih untuk menjawabnya, karena kita perhatikan saja apa yang terjadi. Pada Juni 2022 lalu angka kemiskinan di DKI malah kembali ke situasi 15 tahun silam. Kemudian program OKOC yang katanya dimodalin punya bisnis, disediain tempat usaha dan dicariin pembeli kagak jalan. Apalagi OKOC Mart, jangan ditanya, banyak yang bangkrut alias gulung tikar. Sementara rumah DP 0 baru terbangun 780 unit dari target 232.000 unit. Itu pun yang terbangun tidak semua terisi karena syarat untuk mendapatkannya susah banget, yakni gaji atau penghasilan harus minimal 14 juta rupiah. Padahal saat masa kampanye dulu, Wan Anies menyatakan rumah DP 0 itu untuk warga DKI yang berpenghasilan rendah, yakni 7 juta rupiah ke bawah. Memang lidah tak bertulang, lain di mulut, lain yang dikerjakan. Dulu janjinya mewujudkan seluruh warga DKI punya rumah pribadi, tapi yang dia lakukan malah sibuk ngurusin JIS dan bule balapan mobil listrik Formula E. Hanya saja ada yang unik dari si Anies ini. Meskipun pencapaiannya saat menjadi gubernur DKI tidak seberapa, tapi elektabilitasnya cukup tinggi. Berdasarkan hasil survei, ia selalu masuk 3 besar elektabilitas capres tertinggi bersama Prabowo dan Ganjar. Seperti menurut data yang dirilis oleh Litbang Kompas pada Juni 2022 lalu, Prabowo bertengger di urutan teratas dengan 25,3%, kemudian disusul Ganjar 22%, setelah itu baru Anies 12,6%. Jelas elektabilitas Anies itu mengalahkan capres potensial lainnya seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Erlangga Hartarto, Caimin, dan AHY. Lantas apa yang membuat Anies masih disukai meskipun tidak bisa bekerja itu? Ada beberapa alasannya. Pertama, ia pandai tata kata. Omongannya serta janji-janjinya yang manis tersebut yang membuat sebagian orang kesengsem sama dia. Padahal Anies sendiri saja belum tentu yakin dengan apa yang dia sampaikan bisa terwujud atau tidak. Kedua, mantan Mendikbud itu piawai dalam menghambur-hamburkan APBD DKI untuk pendukung dan simpatisannya.